Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin melihat lambaian tangan yang bersuka cita pagi ini, saudara. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya dan rekan pelayanan saya yang ada di atas mimbar izin membuka masker, tapi saya ingin mengimbau untuk saudara tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan saya ingin mengingatkan juga untuk kita semua tetap menjaga kebersihan di tempat ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Amin. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya kembali, saudara. Haleluya. Mari saudara, kita ingin memulai ibadah kita pagi ini. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa setiap harinya, setiap paginya Tuhan, atas kasih setiamu dalam hidup kami, atas kebaikanmu dalam hidup kami, atas setiap penyertaan dan tuntunanmu Tuhan yang tiada hentinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ingin menyatukan roh kami. Kami ingin satukan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami mengangkat setiap penyembahan kami ke hadapan-Mu. Kami ingin mengangkat setiap pujian kami ke tahta-Mu yang kudus Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Jernihkan setiap pikiran kami, biar pagi ini kami hanya terfokus padamu saja Tuhan. Kami lupakan setiap masalah dan beban kami pagi ini, karena kami mau satukan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada kata lain yang dapat kami katakan selain kami puji dan sembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Kami mau angkat satu lagu ini Tuhan, sebab kami mau nyanyikan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan puji dan syukur kami, hormat kami ke hadapan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Dekap kami terus Tuhan. Pakai kami Tuhan, biar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami Tuhan Yesus. Pakai hidup kami menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Hari semakin hari Engkau selalu memperlengkapi kami. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kau yang memberikan kami topangan yang kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Setiap langkah kita yang selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Setiap keputusan-keputusan kita selalu ada tangan Tuhan yang turut campur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yes, Jesus, segala pujian dan sembah kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Mazmur 91 yang selalu menguatkan kami Tuhan, bahkan selalu mengingatkan kami Tuhan, agar kami Tuhan selalu berlindung kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan di pagi hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan ya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu, sucikan ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga Engkau terpuji, termulia, dan Engkau diagungkan di tempat-Mu yang maha kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasihlah Tuhan Yesus, biarlah roh kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan, yang mengurapi kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, dan di mana kami ada di negara kami ini Tuhan, dalam satu kedaulatan ya Tuhan Yesus, di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Tuhan jamah lawat, berkati, pulihkan negeri kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pulau-pulau Tuhan jamah, Tuhan lawat ya Tuhan Yesus. Suku-suku bangsa dan bahasa ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ya Tuhan Yesus, sehingga persatuan dan kesatuan itu tetap ada di dalam negara kami Tuhan. Ideologi bangsa kami ini Tuhan Yesus, bahkan ketetapan-ketetapan undang-undang ditetapkan dan dijalankan ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami serahkan ya Tuhan pemimpin negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Dari Presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan, Tuhan persatukan mereka Tuhan di dalam setiap rancangan mereka Tuhan, rancangan mereka Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan dipulihkan dan diberkati Tuhan Yesus, dijauhkan dari krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan ya Tuhan Yesus setiap aspek-aspek, bahkan ekonomi, sosial, budaya yang ada di negara kami Tuhan, bahkan militer, TNI, bahkan kepolisian Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawak ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk ya Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko Notoro Hajo berserta ketiga wakilnya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka Tuhan. Bahkan hamba Bapak Wiko Miliono, bahkan kedua wakilnya Tuhan jamah dan pakai mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan dipulihkan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga banyak lutut bertelut untuk datang memuji Engkau Tuhan, sehingga negara kami Tuhan menjadi negara yang merdeka, berdaulat untuk di dalam memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan, beserta Ibu Gembala kami dan kedua anaknya. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan di mana Gembala kami tidak bersama kami di tempat ini di sekarang ya Tuhan, dan dia melayani Tuhan, pakai beliau Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu dimanapun Kau utus ya Tuhan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan,
Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GBIB KP Aston ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat Tuhan. Kau berkati gereja kami Tuhan. Baik di Hotel Aston bahkan di Ruko Kenare Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas gereja kami Tuhan. Pimpin gereja kami Tuhan. Sehingga gereja kami Tuhan ada di dalam ketetapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Kau berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkannya Tuhan. Yang berbeban berat bahkan di dalam persoalan Tuhan. Berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan mereka di dalam pergumulan apapun Tuhan Yesus. Engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa untuk hambanya Ibu Pendeta Ninik Sumardni. Tuhan Yesus, di mana Kau telah utus hamba-Mu ke tempat itu. Tuhan, Ibu Pendeta Ninik Sumardi Tuhan beserta suaminya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau telah mengutus hamba-Mu ini ke tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga kata-kata firman Tuhan itu membangun setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga firman itu mengubahkan paradigma jemaat-Mu Tuhan. Sehingga firman itu ya Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga firman itu mengena ke dalam hati kami dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, betapa hebat dan kuatnya Allah kita sehingga Ia berperang melawan iblis dan membebaskan umatnya. Sorakan haleluya. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami mengagungkan nama Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau Raja kami yang hidup Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Sebab Tuhan adalah Allah kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus kekuatan kita. Yes. Sekalipun musuh di hadapan kita tidak akan menggoyahkan
Sebab Yesus sumber kemenangan kita, amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost minggu ini. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau menerima sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana dan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Saudara untuk bangkit berdiri, saudara. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik
di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Sembah dia, sembah dia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dalam hadirat Allah kami sangat merasakan ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan. Inilah waktunya Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Inilah waktunya Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu. Mereka yang datang berbagai macam persoalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus sendiri memberikan kuasa, roh hikmat, roh pewahyuan. Sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Kami siap dididik, kami siap diajar. Kami siap ditegur oleh firman-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Sehingga tidak ada satu pun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa iblis, setan, demit yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami, atas ibadah ini. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silahkan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa, saudara. Ya, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya perkenalkan kira-kira wajah seperti ini asli dari mana? Ada yang bilang Medan loh. Marga apa? Saya ditanya marga Sumarti. Saya asli Jawa, saudara. Jawa Klaten. Suami saya dari Pati. Sudah dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Ini bukan suami saya, saudara. Suami saya sudah di surga 8 tahun yang lalu. Ini hambanya yang sering menemani pelayanan kami. Istri pendoa, saudara. Penjaga menara. Dari Bapak masih sehat. Beliau setia, saudara. Melayani, mengantarkan opung. Opung Santuri. Ada yang marga Santuri? Silakan berkenalan. Dia marga Santuri, kalau saya marga Sumarti, saudara. Saya asli dari Klaten, anak saya 2, suami saya sudah di surga 8 tahun yang lalu. Kami mengembalakan di GPI Gera Harapan dari tahun 97, Desember 97. Jadi nanti Desember itu ulang tahun GPI Gera Harapan ke 26 tahun. Penggembalaan kami sudah 26 tahun. Kami punya cabang 3 cabang. Saudara. Kemarin buka lagi di Grand Wisata. Nanti kita akan buka lagi Cikarang, saudara. Ya, jangan remehkan wanita, saudara. Justru banyak wanita-wanita yang dipakai Tuhan, amin. Mari kita berangkatkan salah satu pejabat, dia akan buka Grand Ris, kita modalin hampir 50 juta lebih, saudara. Buka. Jemaat dibawa beberapa, enggak apa-apa. Tuhan tambahkan jemaat, saudara. Kita ibadah 3 kali ibadah. Nah, suami saya sudah di surga, seorang guru juga, guru matematika di SMP. Matematika Tuhan 2 tambah 3, 5.000 orang kenyang. Nah, kalau matematika dunia 2 tambah 3 harus 5, saudara. Nah, ini tugas gembala kita dulu. Guru matematika pakai akal, tapi dalam pelayanan kita harus pakai iman, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya baru pertama kali. Nama saya Ibu Nini Krisyanti Sumarti. Nah, ini marga Sumarti. Banyak orang nanya, Ibu marga apa? Sumarti, saya bilang. Nah, banyak orang punya marga Santuri, si Jabat, karena jemaat saya banyak orang Batak. Saudara. Orang Batak yang sudah bertobat luar biasa, saudara. Dipakai Tuhan dahsyat, saudara. Orang apapun kalau bertobat dipakai Tuhan, amin. Hari ini Tuhan berbicara tentang betapa pentingnya menjaga hati, saudara. Dampak orang yang menjaga hati itu kira-kira apa?
Nah, sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau tanya, siapa yang rindu masuk surga? Angkat tangan. Katakan kiri kanan, harus bisa menjaga hati. Iya. Harus bisa menjaga hati, saudara. Karena hati ini peranannya penting sekali, saudara. Penting sekali, saudara. Ini kayaknya ada jemaat saya ya. Waduh, puji Tuhan. Nah, Bu Api, nah puji Tuhan. Ya, ada jemaat saya sini. Luar biasa, enggak apa-apa, saudara. Nah, orang yang menjaga hati itu dampaknya luar biasa. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Saya selalu sehat, enggak pernah sakit. Kalau saya sakit itu hamil dan melahirkan. Setelah itu sehat terus. Saudara. Betul, saudara. BPJS saya, askes saya itu enggak kepake. Saudara. Rahasianya menjaga hati. Jangan mudah sakit hati, saudara. Jangan mudah kecewa. Kalau orang yang sering sakit hati gak masuk surga. Betul loh, saya gak nakut-nakutin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 10 itu berbicara, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan nih. Orang yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam terangnya Tuhan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia hidup di dalam maut, saudara. Saudara jangan bangga melayani, tapi saudara sakit hati terus, dendam terus, kecewa terus, enggak masuk surga, saudara. Hati-hati, saudara. Mari kita buka dulu dalam Amsal 4 ayat 23, saudara. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Ayo dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kayaknya bacanya belum kompak. Udah sarapan belum? Kalau belum nanti di hotel ini banyak makanan. Bayar masing-masing maksudnya. Ya sekali lagi baca yang jelas. Kita anak jelas, anak terang. Amsal 4 ayat 23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya peranan hati ini, saudara. Hati ini menentukan saudara dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan, saudara. Hati ini menentukan saudara dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Hati ini menentukan saudara dan saya masuk surga atau masuk neraka, saudara. Hati ini bisa mengeluarkan obat atau racun, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu pahit, saudara sakit-sakitan. Siapa yang mau sakit? Saya percaya enggak ada, saudara. Kalau hatimu mau sehat, mengeluarkan obat. Jangan mudah sakit hati, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah kecewa, enggak ada gunanya. Hidup yang sangat singkat ini jangan buang-buang waktu, saudara. Untuk sakit hati, untuk kecewa, untuk memikirkan kesalahan orang lain. Bodoh banget, saudara. Hati-hati dengan hatimu. Jagalah hatimu. Kalau kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga perkataan kita. Kenapa orang sering berbicara sembarangan? Kenapa orang selalu perkataannya pahit? Karena hatinya bermasalah. Harus perlu pemberesan. Hati ini merupakan cerminan dari perbuatan kita. Hati ini merupakan cerminan dari perkataan kita, saudara. Hati ini adalah cerminan dari tindakan kita, dari pikiran kita.
Banyak orang bilang, Bu, saya itu sebenarnya baik, Bu, hati saya. Cuma perkataan saya aja sembarangan. Itu bela diri, saudara. Ngomongnya kotor, najis, tapi bilang baik, saudara. Bela diri, saudara. Dari buahnya lah engkau dikenal orang. Dari perbuatanmu, dari sikap hatimu. Saya pengembalaan 26 tahun. Di bawah saya ini ada jemaat saya ada 4. Bukan orang-orang biasa, banyak orang-orang hebat. Saya orang biasa, orang sederhana. Dari wong desa, memimpin di situ ada pengacara, direktur. Tuhan bukan lihat kehebatan manusia, tetapi Tuhan lihat sikap hati kita. Yang setuju katakan amin. Hati-hati dengan hatimu, saudara. Anak-anak muda saya kasih tahu, kalau pilih pasangan, jangan lihat gantengnya dulu, jangan lihat kekayaannya, jabatannya. Bagaimana sikap hatinya, bagaimana karakternya. Sangat penting, saudara. Ada Roh Kudus enggak dalam hidupnya? Enggak cukup seiman. Enggak cukup seiman, saudara. Harus punya Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jika hati kita baik, jalan hidup kita baik, saudara. Jika hati kita jahat, jalan hidup kita juga jahat, saudara. Jangan kita menyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak ada pertobatan. Orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya, saudara. Jika hati kita murah hati, maka mengalirlah kemurahan hati Tuhan. Dari hatilah terpancar kehidupan kita. Ini berbicara sumber hati kita adalah sumber kehidupan kita, saudara. Kalau kita berbicara tentang terpancar, itu berbicara dengan kata lain merupakan sumber dalam segala hal dalam hidup kita, saudara. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan hatimu, saudara. Semua yang membual dari hidup kita, entah pikiran, entah tindakan, entah perkataan, semua adalah sumbernya dari hati kita, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita tidak tulus, tidak murni, penuh dengan kepalsuan, rencananya dipenuhi dengan rencana jahat, penuh dengan kepalsuan. Hati-hati, saudara. Jangan mereka-reka kejahatan, itu semua sumbernya dari hati. Kita belajar, ada contoh yang tidak menjadi berkat. Seperti siapa? Cerita tentang Ananias dan Safira. Bagaimana contoh tentang kepalsuan hati Ananias dan Safira? Dia begitu ingin populer, namanya di kalangan para rasul, saudara. Dia jual hartanya, lalu kemudian dipersembahkan di kaki rasul, saudara. Hasil penjualan tanahnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ini hati yang tidak tulus, saudara. Penuh kepalsuan, ingin menonjol. Bukan soal berapa banyak. Ingat baik-baik, bukan soal berapa banyak. Ingat baik-baik, karena Tuhan bukan melihat berapa banyak. Masalahnya Ananias dan Safira telah menipu, saudara. Itu sumbernya dari hati. Karena apa yang diberikan hanya separuh, tetapi dia berkata seluruhnya, sepenuhnya, saudara. Apa kata Rasul? Petrus berkata, bukankah apa yang kamu beri tetap ada di dalam kuasa tanganmu? Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan harus tulus, saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan mendustai Roh Kudus, saudara. Ingat baik-baik, hati yang gak tulus, hati yang jahat. Bahkan kegiatan-kegiatan rohani dalam pelayanan yang tidak tulus, maka rencananya juga gak tulus. Kalau dia melayani Tuhan juga gak tulus, saudara.
Hati-hati. Hati-hati saudara. Tuhan mencari orang-orang yang tulus saudara. Seperti saudara dan saya. Amin. Ikut Tuhan itu tulus aja. Melayani Tuhan itu tulus aja saudara. Tanpa PK pun harus tulus saudara. Saya pengembalaan 10 tahun saya nyapu ngepel gereja. Anak 2 hidup pas-pasan. Naik motor odong-odong saudara. Setiap Sabtu saya bersihin gereja karena belum bisa membayar full time. Ada harga yang harus dibayar, tulus saudara. Apa yang saya lakukan 26 tahun, nanti Desember ini karena 26 tahun saudara. Dampaknya sekarang saudara. Jemaat hidup sederhana. Saya jemputin jemaat, naik motor udah kayak tukang ngojek saya. Karena jemaat hidupnya juga pas-pasan. Motor itu dulu kredit aja susah. Nama saya itu banyak dipakai jemaat lunas pakai nama saya karena banyak yang ngontrak. BPKB lunas saya ngambilin ke bank. Tulus saja melayani Tuhan, saudara. Tuhan memilih hamba-hambanya, orang-orang yang tulus. Bukan pengecut, bukan munafik, saudara. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan harus tulus segala sesuatu. Harus tulus, saudara. Kalau enggak tulus enggak lama, saudara. Jangan. Jangan, saudara. Waktu suami saya dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Begitu luar biasa gejolak gereja. Saya dikatain begini. Ibu bisanya apa? Suami meninggal nangis-nangis. Masa suami meninggal suruh cengengesan. Siapapun kita akan ngalami ke sana. Tidak ada yang mau ditinggal suami, saudara. Di mana jadi hamba Tuhan, di mana jadi gembala. Nanti saya kasih intensif, saya bilang. Bapak jaga perkataannya. Saya melayani. Hampir 26 tahun saya enggak pernah berurusan dengan uang, bendara yang kelola. Saya bilang, katanya nanti saya kasih intensif gaji saya. Siapa dia, saudara? Hati-hati, jangan mengukur seseorang itu dengan uang. Saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan mencari orang-orang yang tulus, saudara. Kalau saudara sudah berjanji genapin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita sembunyikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara. Kita sambung lagi yuk. Di dalam Matius pasal 33 sampai 37 dengan cepat, 30 menit ya Bu? 40, puji Tuhan, takut saya diturunkan. Saudara. Lebih baik saya turun dulu. Saudara. Saya khotbahnya nggak bisa lama, yang penting poin-poinnya ini belum khotbah, saudara. Belum, karena poinnya belum disampaikan. Matius pasal 12 ayat 33 kita baca sama-sama. Saya baca 33, Bapak Ibu 34 ya. Demikianlah firman Tuhan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34 sama-sama. Iya, 35 saya sendiri. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. 36. Ya, 37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum.
Setiap perkataan kita ada pertanggungjawaban, saudara. Hati-hati dengan perkataan. Saya waktu 25 tahun yang lalu, saya menikah dengan Bapak Pendeta Sumarti, tinggal di Tambun. 90 saya nikah, umur 18 tahun. Cepat laku ya. Anak saya udah 29 belum laku. Belum nikah. Yang kecil 27 tahun. Saya jalan 8 tahun lebih dikit lah. Saya menikah. Saya jadi ketua RT di Tambun sana. Saya akan berbicara tentang perkataan, saudara. Waktu saya jadi ketua RT, saudara. Umur 18 tahun. Yang saya pimpin itu 70 kakak, saudara. Warga kalau ribut, kita juga yang nangani. Suatu kali ada warga itu anak Tuhan, orang Manado, saudara. Ini ada orang Manado? Ya ada. Beribut, berantem, saudara. Istrinya nyumpahin, ini berbicara perkataan. Saya sumpahin kamu tabrak kereta. Waktu itu saya tinggal di dekat rel kereta, saudara. Hidup pas-pasan, gaji pegawai negeri. Gaji waktu itu golongan 364.000, saudara. Orang kampung banyak yang numpang di rumah, harus saya kasih makan. Gajinya cuma 64.000, saudara. Bayangkan ngenes banget kan. Tapi bisa ngumpanin orang kampung, pengangguran, termasuk Pendeta Suprianto itu ikut saya. Warga berantem. Saya sumpahin kamu tabrak kereta. Waduh, besoknya lagi banyak kerumunan di sini. Ada apa itu? Saya bilang, Bu RT itu ada yang ketabrak kereta warga. Itu yang disumpahin istrinya, saudara. Ibu-ibu jangan suka nyumpahin suamimu. Amin. Ada ibu-ibu yang suka nyumpahin suaminya? Senyum-senyum. Oh, enggak ada yang ngaku katanya. Enggak ada ya. Luar biasa, ibu-ibu hebat ya. Disumpahin, saudara. Kamu saya doain tabrak kereta, benar besok ini tabrak kereta. Pak RT juga yang repot sama saya, saudara. Gajinya 30 hari, diteror terus warga. Nah itu gaji saya dulu, jadi RT, saudara. Tapi bangga banget kemana-mana panggil Bu RT. Singkat cerita saya udah pindah ke Legenda. Saya lewat di Jalan Baru. Bu RT kata tukang ojek, tukang becak kan dia suka minta bantuan kita. Saya enggak jadi RT, jadi camat saya gitu. Bercanda. Saya dibilang Bu RT, masih Bu RT sampai sekarang. Ditabrak kereta, enggak lama istrinya nyusul apa? Bunuh diri, gantung diri, saudara. Hati-hati dengan perkataan. Hai para suami. Bukan sebagai memberi nafkah saja, harus bisa melindungi dan menjaga perasaannya. Jangan suka bentak-bentak istri. Setuju ibu-ibu? Nah bapak-bapak dengar? Jangan pura-pura gak dengar. Nah, istri-istri perlu butuh sentuhan kasih. Ini berbicara perkataan. Harus menjaga hatinya, perasaannya, melindungi. Ya, istri-istri, tugas seorang suami harus bisa memberikan perhatian, kasih sayang. Tugas seorang istri harus tahu suami itu butuh penghargaan. Setuju bapak-bapak? Tuh, yang setuju cuma satu orang. Seorang laki-laki butuh penghargaan. Ini berbicara sikap hati, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Ini Yohanes berapa tadi? 33. Yohanes 12 ayat 33 sampai 26. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang dalam hidupnya? Lewat sikap hatinya, lewat perbuatannya, lewat perkataannya. Jemaat kalau ke rumah saya, saudara, kesasar. Dia tanya alamat rumah saya. Oh Bu Pendeta ya. Saya tidak pernah memperkenalkan saya pendeta. Tapi bagaimana kehidupan kita harus dibagikan. Kita harus menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Enggak perlu jabatan tinggi tapi kita jadi batu sandungan. Jabatan oke,
Tapi kehidupan kita harus dibagikan. Bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka tahu siapa dia. Yang setuju katakan amin. Dalam ayat Yohanes pasal 12 ayat 33 jelas dikatakan di sini, Yohanes 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak pula baik buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara dan saya mau dikenal orang, kita harus bisa menjadi berkat, saudara. Harus jadi berkat. Saya kalau ke pasar, saudara, itu tukang-tukang parkir sudah nyambut, saudara. Bukan karena saya cantik, saudara. Kepedean banget itu. Karena apa? Kita jadi berkat, saudara. Mungkin orang lain ngasih 1.000, 2.000. Dengan 5.000 mereka bahagia, saudara. Kadang-kadang rebutan, gak usah rebutan, semua dapat berkat, saya bilang. Disambut, saudara. Dari jauh udah disambut. Hanya 5.000. Bisa orang bahagia, saudara. Saudara ingin menjadi berkat. Belanja di pasar, cabai sekilo berapa? 20, boleh enggak? 10.000. Marah, saudara. Boleh nawar tapi jangan terlalu pelit, saudara. Boleh, saudara. Untuk menjadi berkat jangan pelit, saudara. Sering hamba-hamba Tuhan itu, bukan kapan makan di rumah. Betul, saudara. Walaupun saya hidup sendiri, saya suka memberi makan orang lain, saudara. Kunci diberkati Tuhan harus menabur, saudara. Kadang kalau saya lihat hamba Tuhan, bajunya bagaimana, saya tergerak. Saya belikan batik buat pelayanannya. Dengan sendirinya, saudara. Orang bisa berbuat baik karena ada kasih Yesus, saudara. Banyak orang diberkati Tuhan, tapi gak jadi berkat, saudara. Tidak bisa menikmati karena tidak menjadi saluran berkat. Buat dirinya saja pelit, saudara. Bagaimana kita bisa dikenal orang, saudara? Dari kehidupan kita, kita bagikan kepada orang lain, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini. Bagaimana kita bisa, dampaknya kita bisa menjaga hati kita, saudara. Dampak orang yang menjaga hati, mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 21. Nah ini poin-poinnya, saudara. Dampak orang yang bisa menjaga hatinya, saudara. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 21. Saya baca ayat yang ke-19, Bapak Ibu ayat yang ke-20 dengan kompak ya. Saya bacakan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. 20 sama-sama. Ya, puji Tuhan. 21 sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa dampak orang yang bisa menjaga hatinya? Nah, sesuai dengan firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 21. Ini berbicara suatu kali penduduk kota itu menjumpai Nabi Elisa. Saudara. Ngapain kira-kira saudara? Nabi kota ini baik, tetapi suatu kali ada ibu hamil banyak yang keguguran. Saudara. Kalau kita tarik zaman sekarang, bahwa ini sangat berpotensi saudara. Kalau kita buat gambaran kehidupan kita, bahwa kehidupan kita banyak potensi, jadi ada sesuatu yang kita hasilkan saudara.
Berapa banyak hidup kita dipercaya Tuhan dengan potensi, bakat, talenta, kesempatan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak jadi apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Karena hatinya belum dipulihkan, belum disembuhkan, belum disehatkan. Ayat 21 saudara. Nah, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21 dikatakan, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara. Nah, dalam ayat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21 berbicara tidak terjadi keguguran atau kematian. Saudara. Potensi itu jadi sesuatu kapan? Ketika Nabi Elisa menyehatkan airnya. Yang disehatkan di sini adalah sumber airnya. Yang disehatkan di sini adalah mata airnya, saudara. Jadi kalau saudara dan saya menyehatkan, yang diurusnya adalah sumbernya. Sesuai dengan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini berbicara hati ini adalah sumber kehidupan. Kalau kita ingin jadi sesuatu, potensi jadi sesuatu, apa yang terjadi saudara? Sesuatu kepercayaan, talenta, kesempatan, jadi sesuatu yang perlu disehatkan adalah hati kita, saudara. Jadi dampak orang yang bisa menjaga hati kita menjadi sehat, saudara. Siapa yang rindu hati kita selalu sehat? Saya duluan. Jaga hatimu, saudara. Jadi dampak yang pertama untuk kita bisa menjaga hati kita selalu sehat, saudara. Sehat, saudara. Orang yang bermasalah hatinya kemungkinan besar tidak pernah jadi siapa-siapa. Kalau saudara rindu ingin dipakai Tuhan, jangan kita mudah sakit hati. Coba kita lihat banyak orang hebat, berbakat, luar biasa. Tetapi hatinya tidak siap, karakternya enggak siap. Tidak jadi apa-apa. Tidak jadi siapa-siapa. Kalau dia sukses pun itu enggak bertahan lama. Jadi karakter ini sangat penting. Orang yang dipakai Tuhan lewat pembentukan Tuhan itu luar biasa. Suami saya itu menggembalakan tahun 97 itu kerusuhan bangsa itu waktu itu. Dia minta tanda Tuhan 5 tahun. Dia enggak pede jadi gembala. Dari 3 jemaat, sekarang udah 500 lebih. Minta tanda Tuhan 5 tahun keluar dari PNS. Di luar tanggungan negara. Bayangkan saudara. Biasa kita terima gaji, enggak terima gaji. Kalau cuti hamil dapat gaji. Ini cuti di luar tanggungan negara. Enggak dapat gaji, saudara. Punya istri, punya anak. Hamba Tuhan siap dibentuk, siap diproses, saudara. 10 tahun saya dikasih intensif gereja 1 juta, harus nyapu ngepel 10 tahun. Pembentukan Tuhan itu harus tetap sabar dan setia. Saya mau tanya Bapak Ibu. Minta botol 1 Pak. Ya. Ini seumpama teh atau kopi. Ya. Kita kasih gula, masukkan. Ada tehnya, ada airnya, ada gulanya. Manis enggak? Enggak manis kalau enggak diaduk, enggak digoncang. Saudara. Betul apa benar? Sami mawon. Saudara. Harus digoncang, diaduk. Pembentukan Tuhan itu lewat goncangan supaya hidup saudara selalu manis. Saudara. Tuhan itu enggak jahat. Saudara. Tuhan akan mempermanis hidupmu lewat goncangan.
Siapa yang rindu hidupnya dipermanis Tuhan? Angkat tangan. Lewat goncangan dulu harus siap. Ini yang gak enak, Bu. Ya itulah proses Tuhan, saudara. Harus siap. Siap gak siap harus siap. Hamba Tuhan penggembalaan di bawah 20 tahun, di bawah 10 tahun belum teruji. Saudara. Di atas 10 tahun baru teruji. Saudara. Baru teruji. Saudara. Waktu suami saya khotbah pertama kali dikasih jatah Pak Andi Markus, Jakwal. Di sono, saudara. Daerah mana itu? Kalimalang terus itu. Hampir Jati Waringin itu pengembalaan Pak Siombing. Wih, Pak Marti apa, saudara? Hari Sabtunya sudah persiapan, sudah survei tempat. Minggunya subuh-subuh sudah persiapan, jalan kita. Sampai di sana ditolak, saudara. Bukan Bapak yang pembicara pertama kali jadi gembala, dikasih Jakwal ditolak. Saudara. Pembentukan Tuhan. Pak Marti bilang, ini rekomendasi dari Pak Andi. Bukan Bapak, Pak Yunus. Padahal pembicara Pak Yunus belum datang. Saya pulang dengan suami saya. Sama ponakan saya penuh damai. Ponakan saya bilang, Om lapar Om. Wih ini orang gak ngerti, gak khotbah, gak ada PK. Minta makan lagi. Makanlah di warung Jogja. Saudara. Ngambil telur, ngambil ayam. Waduh ini orang saya aja makan tempe, gak ada PK gitu. Hidup pas-pasan, saudara. Dalam hati saya ngenes banget sih ini. Ponakan saya gak tahu diri nih. Oh dia yang paling banyak, saudara. Udah khotbah ditolak, saudara. Ponakan minta lagi makan. Bensin. Itu yang saya alami, saudara. Pembentukan. Saya gak bersungut-sungut, saudara. Waktu Kul 2 Rayon. Ada seorang hamba Tuhan seperti Bapak. Harusnya dia yang khotbah. Dia marah, saudara. Ditolak, saudara. Kalau Pak Marti jelas karena bentrok ada Jakwal 2 gitu. Bapak jangan seperti itu. Sikap yang kedua berbeda, saudara. Marah. Dia transfer baru diam. Suami saya diam dan tidak protes dan tidak meluruskan masalah ini. Dia hanya diam, Pak Sumarti. Diam, saudara. Ngalah, sing waras ngalah. Jangan suka ribut berarti gak waras, saudara. Ada di sini yang suka gak waras, berantem terus. Tapi saya lihat enggak, wajah-wajah yang penuh kemuliaan. Luar biasa, saudara. Jangan suka ribut, gak waras, saudara. Kalau patah orang Jawa sing waras ngalah, saudara. Itu bicara karakter, saudara. Itu saya alami, saudara. 10 tahun harus nyapu ngepel gereja dulu baru dapat. Itu pun kembali lagi ke perpuluhan, besuk jemaat. Itulah bayar harga, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, poin yang pertama orang yang menjaga hatinya. Hati kita selalu disehatkan oleh Tuhan, saudara. Kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan, pasti jadi apa-apa, saudara. Pembentukan Tuhan itu luar biasa. Waktu saya pelayanan pertama kali dengan Pak Buti Wiono di Bekasi Plaza. Itu tahun 89, saudara. Pertama kali pejabat itu Pak Sumarti, Pak Arnold, Pak Sutrisna. Belum ada Pak WK, belum ada Pak Andi Markus. Pertama kali Pak Buti bilang, Pak Marti besok pelayanan jadi koordinator ibadah. Dikasih dasi bekas, seneng banget Pak Marti, saudara. Kasih banyak Pak Buti Wiono, kasih dasi bekas. 5 kali ibadah, 5 kali datang, saudara. Ada upah kesetiaan, saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, setia saja dalam proses Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah membantu saya mengingatkan. Ya. Jadi poin yang pertama tadi dikatakan hati kita disehatkan. Yang kedua, saudara, dampak orang yang bisa menjaga hati, saudara. Kita tidak mudah tawar hati, tidak mudah kecewa, saudara. Tidak mudah emosi. Ada di sini yang mudah emosi? Enggak ada ya. Semua penuh kesabaran, roh kelemah lembutan. Kita belajar karakter Yesus apa? Lemah lembut dan rendah hati.
wajah-wajah yang rendah hati di sini, luar biasa. Orang yang selalu menjaga hatinya, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati. Karena apa? Amsal 4 ayat 24. 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Disitulah terpancar kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga. Amsal 17 ayat 22. Ayo dengan cepat, Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Poin yang ketiga, dampak orang yang bisa menjaga hatinya selalu menghasilkan obat. Memberi semangat orang lain. Menguatkan yang lemah. Menghibur yang sedih. Itulah dampak orang yang menjaga hatinya. Kalau kita bisa menjaga hati kita bisa mengeluarkan obat, bukan racun, saudara. Nah, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, mari para ibu-ibu, para bapak-bapak, anak-anak, jaga hatimu. Supaya ada obat-obat yang manjur dalam kehidupan kita, saudara. Mereka akan senang melihat kita. Mereka akan diberkati lewat sikap perkataan kita. Karena hati kita selalu mengeluarkan obat, bukan racun. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil imam musik WL, silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menegur hamba-Mu, Kau menegur kami semua. Supaya kami memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang murni Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 hal yang kami renungkan hari ini. Dampak orang yang bisa menjaga hatinya Tuhan. Hati kami selalu sehat. Hati kami tidak mudah kecewa. Hati kami tidak mudah panas hati, iri hati, sakit hati Tuhan. Poin yang ketiga, dampak orang yang bisa menjaga hati. Hati kami selalu mengeluarkan obat yang manjur. Kami boleh menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berkesusahan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa untuk memberikan Tuhan semangat bagi orang lain. Karena kami mempunyai lidah seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tegur hamba-Mu, Kau tegur kami semua. Supaya kami jadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih Bapa, Kau berkati gembala di tempat ini, keluarganya, seluruh pengerja, seluruh jemaat yang ada Kau berkati Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita pujikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang
Manuata Sepekan gereja kita. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ninik Sumardi. Terima kasih Bu buat firman hari ini, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan kegiatan Sepekan GBI BKP Aston. Hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Yang berikut hari Kamis Kul Eklesia di rumah Ibu Rita pada pukul 19. Hari Kamis Kul Bible Cikarang pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud di rumah Bapak Christian Lau pada pukul 19 dan Kul Yobel Glory di rumah Ibu Rosmaida Tambunan pada pukul 19 dan hari Jumat Kul Eklesia di Jeruk Raya pada pukul 18 dan hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Untuk hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ibadah raya kembali di Ruko Kenari di THB. Ibadah kita hanya 1 kali saudara, yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 disertai dengan sekolah minggu. Yang berikut diinformasikan kembali keputusan hasil rapat Natal 2022 bahwa Natal kita telah ditetapkan pada tanggal 25 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi, dilaksanakan sore hari pada pukul 16 atau pukul 4. Sehubungan tinggal beberapa bulan ke depan perayaan Natal kita, oleh sebab itu perlu kita ketahui untuk perayaan ibadah Natal membutuhkan anggaran dana sebesar 15 juta rupiah. Agar perayaan Natal ini dapat terlaksana, maka dengan ini panitia Natal mengimbau kepada kita semua kiranya dapat menabur secara khusus, dan Natal kita menabur dapat juga melalui janji iman Natal yang bisa diserahkan langsung kepada bendahara kita, yaitu Saudari Yunita Siregar, atau dapat juga mengisi amplop persembahan Natal yang tersedia di dalam warta jemaat kita. Demikianlah pengumuman. Oh ya saudara, nanti sore hari ada Kul Youth ya, pada pukul jam 4 sore saudara, bertempat di Rumah Anes. Ya, demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan dengan firman yang sungguh luar biasa, selalu menguatkan seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan
kasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.